Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 2100260. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang konsep dasar, fungsi, dan jenis komunikasi dalam organisasi. Pertama-tama kita harus tahu apa itu organisasi. Organisasi adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama, meskipun setiap kita memiliki tujuan yang berbeda-beda. Menurut von Klinov, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama, saling bergantung satu sama lain untuk mencapai beberapa tujuan. Artinya dalam komunikasi ada kesepakatan, ketergantungan, dan saling membutuhkan satu sama lain. Sekarang pertanyaannya, apa fungsi dari komunikasi dalam organisasi? Fungsi yang pertama yaitu fungsi informatif, yang kedua regulatif, yang ketiga persuasif, dan yang keempat integratif. Pertama yaitu fungsi informatif. Informatif memiliki kata dasar yaitu information processing system, artinya sistem pemrosesan informasi. Fungsi komunikasi dianggap bahwa organisasi bisa dipandang sebagai suatu sistem yang bisa memproses informasi untuk bisa sampai ke setiap individu, sehingga bisa dimaknai secara tepat dan benar dalam konsep yang sama. Informasi yang diperoleh memungkinkan setiap anggota yang ada dalam organisasi bisa melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti, artinya SOP yang diberikan atau informasi yang diberikan tidak multi makna. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif, kata dasarnya yaitu regulasi, pasti urusannya dengan tatanan aturan yang berlaku dalam organisasi. Fungsi komunikasi organisasi dalam konsep regulatif adalah bagaimana proses penyampaian informasi dalam sebuah organisasi dalam kaitannya dengan merepresentasikan, menyampaikan berbagai macam SOP atau standar operasional prosedur, aturan-aturan yang mengikat dan mengatur organisasi agar bisa sampai kepada setiap orang yang bernyawa yang ada dalam organisasi, bisa memahami sehingga mereka bisa berjalan dengan role yang sudah didesain dan direncanakan oleh lembaga secara keseluruhan. Leadership atau orang yang menjadi pimpinan adalah pembuat kebijakan. Setiap yang keluar dari mulutnya kadang-kadang bisa menjadi kebijakan. Orang yang dimaksud adalah orang yang memiliki kewenangan sehingga kebijakan atau aturan tersebut harus diikuti. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi integratif, artinya pembauran atau proses adaptasi. Jadi menyatu. Ketika akan masuk ke lembaga sebuah organisasi, kita harus berbaur atau menyatu. Apakah dengan aturan-aturan atau tata cara atau strategi yang sudah menjadi role-nya. Sehingga setiap organisasi dalam fungsi integratif selalu berusaha menyediakan dimanapun tempatnya, yaitu menyediakan saluran-saluran yang memungkinkan para pekerjanya atau karyawannya untuk melakukan tugasnya dengan baik. Jadi saluran ini disediakan sedemikian rupa sehingga memudahkan satu dengan yang lainnya melaksanakan tugas seperti harapan yang diharapkan dari lembaga tersebut. Di sisi lain, pelaksanaan komunikasi dalam konsep integratif dapat menumbuhkan keinginan setiap individu atau setiap orang dalam organisasi untuk turut memberikan partisipasi yang lebih besar untuk menyumbang atau memberikan fungsi terbaik dari dirinya sendiri terhadap organisasi. Fungsi yang keempat yaitu fungsi persuasif, artinya setiap pimpinan atau yang memiliki kewenangan dan biasanya untuk orang-orang yang memahami prinsip dalam komunikasi akan lebih memanfaatkan fungsi ini untuk memudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada memberikan atau mengikuti garis kewenangan atau perintah yang diberikan. Biasanya melalui ajakan yang menggunakan rasa, biasanya lebih didengar atau lebih memberikan pengaruh positif daripada hanya memberikan secara prosedural atau mengikuti garis perintah. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan atau kewenangan biasanya tidak akan selalu memberikan hasil sesuai yang diharapkan, karena tidak semua orang suka diperintah atau mengikuti sesuatu, ibarat robot yang membuatnya melakukan sesuatu dengan paksaan. Selanjutnya yaitu gaya komunikasi dari leader atau pimpinan yang turut memberikan pengaruh terhadap alur jalannya pesan atau informasi yang ada dalam komunikasi tersebut. Minimal ada 6 gaya, yaitu yang pertama ada controlling style, the equalitarian style, structuring style, dynamic style, religiousing style, dan withdrawal style. Yang pertama yaitu the controlling style. Sifatnya mengendalikan apa yang ditandai dengan adanya satu kehendak untuk membatasi ruang lingkup dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua yaitu the equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini ditandai dengan landasan kesamaan
Landasan kesamaan. Komunikasi ini biasanya dilakukan secara terbuka dan mengungkapkan gagasan secara santai dan rileks. Yang ketiga yaitu the structuring style, memanfaatkan pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan segala sesuatu dan struktur organisasi. Yang keempat yaitu dynamic style, gaya komunikasi yang dinamis, biasanya cenderung agresif karena berorientasi pada tindakan. Yang kelima yaitu religiosing style, kesediaan untuk menerima. Jadi ada pimpinan yang mau tidak mau lebih terbuka dengan style ini. Biasanya ada kesediaan dari dalam diri mereka untuk menerima kritikan, saran maupun pendapat atau gagasan daripada keinginan untuk diperintah. Yang terakhir yaitu withdrawal style. Gaya ini tidak layak dipakai dalam komunikasi organisasi. Kalau bisa jangan digunakan dalam proses komunikasi karena bisa berakibat kepada lemahnya tindak komunikasi. Karena seseorang bisa mencoba melepaskan diri dari tanggung jawabnya sekaligus mengindikasikan untuk menghindari komunikasi dengan siapapun. Sekarang kita lihat apa karakteristik dari komunikasi organisasi. Pada umumnya karakteristik komunikasi organisasi yaitu yang pertama, organisasi baru disebut organisasi ketika muncul karakteristik pembagian tugas dan tanggung jawab yang benar. Yang kedua yaitu adanya pusat kekuasaan. Yang ketiga, suatu kumpulan disebut organisasi ketika memenuhi karakteristik substitusi sumber daya manusia. Yang keempat yaitu adanya ketergantungan antara anggota organisasi komunikasi. Yang kelima yaitu adanya interaksi yang berulang-ulang. Yang keenam yaitu adanya koordinasi antara setiap komponen yang muncul dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tipe-tipe organisasi. Terdiri dari yang pertama, organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan secara ekonomi bisnis. Yang kedua yaitu organisasi nirlaba atau non-laba, organisasi yang tidak berorientasi pada laba atau keuntungan. Yang ketiga yaitu BUMN atau organisasi yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari negara atau pemerintah. Yang keempat yaitu koperasi, organisasi yang berwatak sosial. Karakteristik utamanya yaitu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Selanjutnya yaitu aliran komunikasi organisasi. Pertama adalah suatu proses dinamik di mana peran-peran secara tetap dan berkesinambungan. Yang kedua, aliran komunikasi organisasi berfungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu didistribusikan kepada anggota organisasi. Yang ketiga yaitu aliran komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Sekian presentasi dari saya untuk kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan di hati pendengar dan terima kasih atas waktunya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.